Masuk pada sejarah psikologi Indonesia. Di Indonesia sendiri, psikologi mulai berkembang pada tahun 1995. Psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh Profesor Psikiater Universitas Indonesia yang bernama Slamet Iman Santoso. Di tahun tersebut, Slamet Iman Santoso ditunjuk sebagai Ketua Jurusan Psikologi di Universitas Indonesia. Sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia, dan lulusan pertama dari jurusan psikologi adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1998. Pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Slamet Iman Santoso sebagai dekan pertama, yang kemudian digantikan oleh Bapak Fuad Hasan. Pada tahun 1961, berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran, Bandung, yang diprakarsai oleh anggota TNI yang juga dikirim ke Belanda dan Jerman untuk mempelajari psikologi, dan kemudian ditempatkan di Angkatan Darat dan Angkatan Udara Bandung. Universitas ketiga yang memiliki jurusan psikologi adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada awalnya, jurusan psikologi terdapat di dalam Fakultas Pendidikan. Pada tahun 1964, Fakultas Pendidikan berdiri sendiri sebagai sebuah institut. Namun jurusan psikologi tetap berada di bawah naungan Universitas Gadjah Mada dan kemudian berdiri sebagai fakultas. Universitas keempat adalah Universitas Airlangga, Surabaya. Di universitas ini, pada awalnya psikologi tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial. Namun pada tahun 1992 menjadi Fakultas Psikologi dengan para stafnya sebagian besar adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, jurusan dan fakultas psikologi semakin banyak bermunculan hingga saat ini. Kita masuk pada asosiasi profesi secara umum. Yang pertama, asosiasi profesi adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama, serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi. Yang kedua, asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk membina, melindungi, dan mengembangkan anggota dan keprofesiannya. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, asosiasi profesi memiliki peran untuk melakukan verifikasi calon anggota TPA yang berasal dari asosiasi tersebut pada berbagai tingkatan. Yang ketiga, asosiasi profesi dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan wilayah administratifnya, yaitu asosiasi pusat, asosiasi provinsi, dan asosiasi kabupaten kota. Yang keempat, asosiasi pusat berkedudukan paling tinggi dan bertanggung jawab atas pembinaan, perlindungan, dan pengembangan anggota dan keprofesiannya di seluruh Indonesia. Asosiasi pusat berkedudukan pada kantor pusat, asosiasi dan berperan melakukan verifikasi atas calon anggota TPA di tingkat pusat. Kemudian asosiasi provinsi berkedudukan di wilayah provinsi dan bertanggung jawab atas pembinaan, perlindungan, dan pengembangan anggota dan keprofesiannya di wilayah administratifnya. Asosiasi provinsi berkedudukan pada kantor cabang asosiasi di tingkat provinsi dan berperan melakukan verifikasi atas calon anggota TPA di tingkat provinsi. Kemudian asosiasi kabupaten kota berkedudukan di wilayah kabupaten kota dan bertanggung jawab atas pembinaan, perlindungan, dan pengembangan anggota dan keprofesiannya di wilayah administratifnya. Asosiasi provinsi berkedudukan pada kantor cabang asosiasi di tingkat kabupaten kota dan berperan melakukan verifikasi atas calon anggota TPA di tingkat kabupaten kota. Kita masuk ke Asosiasi Profesi Psikologi. Pendidikan Psikologi Indonesia diatur dan dikontrol oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan izin praktek psikolog diatur dan dikontrol oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI dan Departemen Tenaga Kerja. Di Indonesia, terdapat Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI yang merupakan wadah bagi seluruh universitas yang menyelenggarakan pendidikan psikologi di Indonesia untuk dapat merumuskan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan psikologi di Indonesia. Ini terdapat 140 universitas dan sekolah tinggi di Indonesia yang tergabung dalam APP TPI ini.
APPTPI ini menyelenggarakan Kolegium Psikologi di Indonesia secara berkala. Saat ini, untuk akreditasi program studi psikologi mengacu pada Indonesia Qualification Framework atau IQF dan dikenal juga dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang dirumuskan dalam Forum Kolegium Psikologi Indonesia. Nah, HIMSI ini sebagai wadah perhimpunan profesi psikologi di Indonesia memiliki misi mengembangkan keilmuan dan profesi psikologi Indonesia. Nah, HIMSI sendiri didirikan pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi atau ISI. Nah, pada tahun 1998 berlangsung kongres luar biasa di Jakarta. ISI ini mengubah namanya menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Dan hingga pada tahun 2013 terdapat berbagai organisasi minat atau asosiasi dalam HIMSI. Organisasi minat atau asosiasi tersebut antara lain Ikatan Psikologi Klinis, Ikatan Psikologi Sosial, Ikatan Psikologi Olahraga, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia, Asosiasi Psikologi Islami, Asosiasi Psikologi Kristiani, Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Psikologi Penerbangan Indonesia, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, dan yang terakhir Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Masuk pada materi kode etik secara umum. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan dan pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Dari segi bahasa, kode berasal dari bahasa Inggris code, diantaranya tingkah laku, perilaku atau behavior, yaitu sejumlah aturan yang mengantarkan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Peraturan atau undang-undang tertulis yang harus diikuti. Sedangkan etik dalam bentuk tunggal memiliki makna, yaitu sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Kata etik dalam bentuk jamat bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir ada kode etik psikologi. Menurut Himpunan Psikologi Indonesia, kode etik psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia yang merupakan hasil Kongres 11 HIMSI 2010, pengertian kode etik adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Kode etik psikologi bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan klien yang dilayani oleh psikolog. Ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan kompeten. Kode etik psikologi juga mempertahankan integritas profesi dan reputasi profesi psikolog dengan mengikuti prinsip-prinsip etika yang tinggi. Psikolog dapat membangun kepercayaan publik dan menjaga standar profesional yang tinggi dalam praktik mereka. Kode etik juga mendorong pertanggungjawaban profesional. Psikolog yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi atau akunabilitas hukum sesuai dengan regulasi profesi dan hukum yang berlaku.
Kode etik psikologi negara Indonesia diatur dalam buku Kode etik psikologi Indonesia, yang dimana buku ini merupakan hasil Kongres 11 HIMSI tahun 2010, yang dimana sebagai pengganti Kode etik hasil Kongres 8 tahun 2000. Kode etik HIMSI terdiri dari 14 bab. Di dalamnya mengandung 80 pasal beserta ayat-ayat di tiap-tiap pasal. Bab yang ada memuat diantaranya pedoman umum, mengatasi kompetensi, hubungan antar manusia, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, iklan dan pernyataan publik, biaya layanan psikologi, pendidikan atau pelatihan, penelitian dan publikasi, psikologi forensik, asesmen, intervensi, psikoedukasi, konseling psikologi, dan terapi psikologi.